Sepa Navy. This is Motorengastan Marhedar. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. مردم عزیز ما تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس می‌دونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. زدی موشک نسازه. من به شما قول میدم اگه جنگ رو دوباره شروع کنم موشکایی که بزنیم که تاریخ سریالش و شمارش مال اردیبهشت 1405 باشه. Bayang-bayang kekalahan perang semakin terpatri di benak Israel dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut gagal total memonopoli Timur Tengah meski sudah mengerahkan 1001 cara. Israel yang baru menerapkan garis kuning di Lebanon langsung diburu oleh Iran yang menghimpun dukungan dari negara-negara Eropa. Tindakan Zionis yang dicurigai menggugurkan pasukan Unifil Prancis juga membuat Emmanuel Macron marah besar. Situasi ini semakin membuat rakyat Israel gusar karena kembali terancam perang besar-besaran. Mereka yang tidak puas dilaporkan turun ke jalan sampai ada yang berniat menggeruduk rumah Netanyahu. Di sisi lain, Amerika Serikat justru semakin merana akibat manuver ceroboh Donald Trump. Kebodohan sang presiden membuat kapal tanker milik sekutu Amerika Serikat terancam bahaya dan nyaris dibenamkan Iran. Sementara itu, kapal perang Amerika Serikat juga kembali dibidik rudal Iran yang sudah mengunci target di Selat Hormuz. Sejumlah negara seperti Rusia, Brazil, dan Turki juga setuju untuk mengakhiri kebiadaban Amerika Serikat Israel yang telah membuat kekacauan. Apakah Donald Trump dan Bibi Netanyahu bakal tertunduk malu setelah dikalahkan habis-habisan di medan tempur? Cetak gol merangkum Israel dan Amerika yang semakin sulit memohon pengampunan Iran sebagai berikut. Kebejatan Israel membuat semua negara murka. Israel seakan tidak pernah kapok membuat huru-hara di kawasan Timur Tengah. Negeri Zionis terus menebar kejahatan meski sudah dikecam seluruh publik internasional. Kejahatan rezim Benjamin Netanyahu kembali berlanjut menerjang Lebanon. Setelah sebelumnya sepakat untuk gencatan senjata, Israel justru menetapkan garis kuning di wilayah selatan. Sebuah garis yang memisahkan area kekuasaan militer IDF Israel dan para milisi Hizbullah. Penetapan garis demarkasi ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa konflik kedua pihak masih belum mereda. Sebaliknya, hal ini dipandang sebagai ancaman akan perluasan konflik yang lebih parah dibanding sebelumnya. Karena pada dasarnya, penetapan garis ini tidak lebih dari upaya perampasan wilayah. Dan penetapan garis demarkasi seperti ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Israel. Militer IDF juga pernah menetapkan manuver serupa dalam konflik jalur Gaza melawan milisi Hamas. Bukannya mereda, permusuhan justru semakin parah karena Israel menuduh pihak lawan mencoba melanggar garis tersebut. Langkah ini langsung dikecam oleh Senator Amerika Serikat, Chris Van Hollen. As recently as March 31st, Israeli Defense Minister Katz said that, and I quote, "All homes in Lebanese villages near the border will be destroyed in accordance with the Rafah and Beit Hanun model in Gaza," unquote. Well, colleagues, I've visited the Rafah crossing twice, along with my colleague, Senator Merkley. First in January 2024, when Rafah's population had quadrupled from pre-war levels to more than 1 million people who'd been displaced within Gaza, from northern Gaza. And then we traveled to the Rafah crossing in August 2025, after the IDF's offensive against Rafah, one that the Biden administration claimed that they tried to stop. And on that visit, Senator Merkley and I climbed a rooftop, and you could look into Rafah, obliterated, reduced to absolute rubble. And now
The Israeli Minister of Defense says they're going to do the same thing in southern Lebanon. Bukannya tanpa alasan, manuver seperti ini justru bakal memuluskan langkah Israel untuk mencaplok wilayah Lebanon. Negeri Zionis juga lebih mudah menyebar fitnah dengan menyebut Hizbullah telah melanggar garis tersebut. Dan benar saja, baru selang beberapa waktu militer Zionis langsung menuduh Hizbullah, padahal belum ada bukti sama sekali mengenai serangan yang dilakukan para mujahidin di wilayah selatan. Selama 24 jam terakhir, pasukan yang beroperasi di selatan garis kuning di Lebanon Selatan mengidentifikasi perlawanan yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang mendekati pasukan dari utara garis kuning dengan cara yang menimbulkan ancaman langsung, kata militer Israel sebagaimana dikutip Al Jazeera. Serangan tersebut lantas membuat kita bertanya-tanya tentang komitmen Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Apalagi militer Zionis sejatinya sudah dilarang melakukan agresi apapun oleh Amerika selaku mediator. Bahkan hal ini disampaikan langsung oleh Donald Trump melalui sebuah pesan di akun sosial media pribadinya. Israel tidak akan lagi mengebom Lebanon. Mereka dilarang melakukannya oleh Amerika Serikat. Cukup sudah, tulis sang presiden. Namun dengan fakta serangan masih terjadi di area Lebanon, bisa dipastikan Israel tidak pernah serius menggarap gencatan senjata sejak awal. Hal ini semakin membenarkan kecaman Hizbullah yang menyebutkan gencatan senjata ini terlalu rapuh. Menurut mereka, tidak ada jalan lain untuk mencapai perdamaian selain penarikan seluruh tentara Israel dari wilayah Lebanon. Terlebih, tindakan militer Zionis kembali membahayakan para pasukan perdamaian. Menurut laporan, sejumlah tentara Unifil mengalami luka hebat dalam agresi terbaru. Bahkan salah seorang prajurit yang berasal dari Perancis dinyatakan telah gugur. Insiden ini langsung memantik amarah sang presiden yakni Emmanuel Macron. Disinilah propaganda licik yang selalu dilancarkan Israel kembali bekerja. Negeri Zionis yang sempat menuduh Hizbullah membuat Macron percaya dengan bualan tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden 48 tahun itu justru mengutuk Hizbullah sebagai pelaku serangan. Padahal lagi-lagi belum ada bukti konkret soal serangan para milisi Lebanon. Selain itu, Hizbullah tidak pernah secara sengaja menargetkan pasukan perdamaian. Berbeda dengan Zionis yang berulang kali mencegat dan mengeliminasi tentara Unifil. Jika bukan Israel, rasanya sulit mempercayai klaim bahwa Hizbullah merupakan pelaku serangan tersebut. Terlebih propaganda seperti ini sudah sering dilancarkan Israel selama konflik. Tak perlu mundur terlalu jauh, kita ambil contoh yang terjadi di awal April 2026 kemarin. Negeri Zionis menuduh Hizbullah sebagai dalang serangan ke pasukan perdamaian dengan memasang alat peledak dan menembakkan 5.000 misil sekaligus. Menyadari segambreng manuver kotor Israel, Recep Tayyip Erdogan segera mengeluarkan ultimatum keras. Presiden Turki itu mewanti-wanti Israel tidak boleh dibiarkan merusak gencatan senjata. Menurut pengawasan publik internasional dan komitmen dari semua pihak bisa menggagalkan ambisi licik Zionis. Jika perdamaian ingin terwujud di kawasan kita, itu akan terjadi meskipun ada rezim Zionis. Jika stabilitas tercapai, itu juga akan terjadi meskipun ada pemerintah Israel, tegas Erdogan. Di sisi lain, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Republik Islam Iran. Teheran yang menganggap kelompok Hizbullah layaknya saudara bisa saja membatalkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sebab sejak awal Iran menegaskan bahwa milisi Hizbullah harus disertakan dalam kesepakatan damai. Akibat nafsu bejat Israel, negosiasi kedua berpotensi batal dan memicu perang lanjutan. Yang menjadi masalah adalah kapabilitas militer Israel sudah menukik tajam akibat perang melawan berbagai front perlawanan. Bahkan saat berada dalam kekuatan prima, Israel masih terlalu mudah ditundukkan oleh militer Teheran. Menurut pengakuan Brigadir Jenderal Amir Ali Reza Elhami, pihaknya telah menembak setidaknya 170 drone selama perang, diantaranya termasuk drone canggih Hermes dan Heron milis Israel, hingga MQ-9 Reaper dari Amerika Serikat. Hal ini jelas mengejutkan, mengingat seluruh amunisi tersebut dibekali teknologi mutakhir, sebut saja seperti alat pengintai super canggih hingga persenjataan untuk membela diri. Namun, gertakan Iran tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, Iran berhasil menyelundupkan 2 agen mata-mata ke Angkatan Udara Zionis. Ini menjadi kecolongan kedua bagi Israel setelah sebelumnya Iran sempat mengirim semata-mata yang ditugaskan untuk mengoperasikan Iron Dome. Selain itu, negeri para mullah mengaku bakal menyerang Israel dan Amerika menggunakan rudal generasi terbaru jika perang kembali berlanjut.
Bahkan rudal-rudal tersebut kabarnya diproduksi di tengah konflik, tepatnya pada bulan April 2026. Hal ini diungkapkan oleh figur senior militer Iran yakni Brigadir Jenderal Mohammad Reza Naqvi. Pria 65 tahun itu juga mengolok klaim sepihak Amerika Serikat dan Israel yang menyebut kemampuan Iran sudah melemah akibat perang. برق بود و امکاناتی بود. حالا شما با این کشور این مدل کنترل کنید که مثلا چند تا سایتش رو زدید موشک نسازه. من به شما قول میدم اگه جنگ رو دوباره شروع کنم موشکایی که بزنیم که تاریخ سریالش و شمارش مال اردیبهشت 1405 باشه. Di sisi lain, potensi pecahnya perang jilid kedua justru menimbulkan petaka bagi Israel. Pasalnya, Netanyahu sudah diperingatkan oleh mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel bernama Mayor Jenderal Giora Eilan. Menurutnya, langkah Israel untuk kembali memerangi Iran diklaim bakal membawa petaka. Hal ini dikarenakan konfrontasi tersebut sama sekali bukanlah kepentingan Tel Aviv. Selain itu, kebijakan perang ini juga bakal memperburuk persepsi publik internasional. Apalagi pandangan terhadap Israel telah hancur lebur dalam 3 tahun belakangan akibat genosida Gaza. Eilan mengungkapkan Netanyahu telah dipandang sebagai aktor yang menyeret Amerika Serikat dalam perang tersebut. Hal ini ditakutkan bakal membuat negara-negara lain termasuk Eropa berbalik memusuhi Israel. Di luar prediksi, ancaman terhadap sang Perdana Menteri tidak cuma dilayangkan oleh ex-petinggi militer, pasalnya warga Israel juga semakin kompak memprotes rezim sesat Netanyahu. Menurut laporan, ribuan penduduk di Haifa telah membanjiri pusat kota sambil menyuarakan penghentian perang. Mereka juga menuntut Netanyahu untuk segera cabut dari jabatannya, sebelum membuat Israel semakin menderita. Sementara itu, para pengunjuk rasa di wilayah Yerusalem justru mengambil langkah yang lebih ekstrim. Mereka dikabarkan bakal segera melakukan protes dengan menggeruduk kediaman Netanyahu. Jika ini benar-benar terrealisasi, maka insiden protes besar-besaran seperti tahun 2025 bisa kembali terulang. Kala itu, kerusuhan sampai pecah di sekitar rumah Netanyahu dan melibatkan aparat kepolisian. Sementara sang Perdana Menteri justru memilih kabur dan bersembunyi layaknya seorang pengecut. Pengen rompi kece dengan harga terjangkau? Cobain rompi dari brand Quality Life. Cek linknya di bawah ini. Amerika di ujung tanduk dipaksa perang lagi. Layaknya saudara kembar yang merasakan susah dan senang bersama-sama, Amerika Serikat juga ikut merana di tengah penderitaan Israel. Pasalnya, langkah Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz kembali mendatangkan bencana. Langkah ini justru menjadi senjata makan tuan untuk Paman Sam. Hal ini bisa dilihat dari ultimatum tegas Iran yang mengancam kapal perang Amerika. Muhammad Bagher Ghalibaf mengaku bakal menargetkan kapal penjinak ranjau Amerika Serikat meski hanya maju 1 inci di Selat Hormuz. مردم عزیز ما تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. Tak cukup di situ, blokade ceroboh Donald Trump turut membawa sial kepada sejumlah negara sekutu Paman Sam. Sebut saja 2 kapal tanker asal India yang mendapat serangan serius dari Republik Islam Iran. Rekaman suara yang beredar menggambarkan awak kapal India yang panik karena diserbu militer Teheran. Sampai-sampai 2 armada tersebut dilaporkan terpaksa memutar balik meninggalkan Selat Hormuz. Sepa Navy, this is Motorenggastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Menyadari langkahnya berujung blunder, Donald Trump kembali melancarkan sebuah manuver janggal di hadapan media. Dirinya mengaku bakal mengambil alih persediaan uranium milik Teheran. Bahkan dirinya secara terang-terangan mengungkap ambisi besar menggunakan invasi darat. Kami akan memasuki Iran, mengambilnya dan membawanya ke Amerika. Jika kami tidak mendapatkan itu, kami akan memperolehnya dengan cara lain yang jauh lebih agresif, ujar sang presiden. Demi mendukung kebohongannya, Trump sampai melancarkan propaganda untuk menarik bantuan dari negara-negara Eropa. Dirinya menyebut bahwa kemampuan nuklir Iran wajib dilenyapkan karena bisa menghancurkan Eropa hanya dalam waktu 2 menit.
Pernyataan sembrono ini sempat diutarakan sang presiden kepada Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Sayangnya, kebohongannya klasik yang dilakukan Amerika ini tidak berjalan mulus. Bahkan negara-negara asal benua Amerika sudah hatam dengan trik propaganda Amerika Serikat seperti halnya yang dilontarkan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Pria 80 tahun ini menyebut Amerika selalu menebar rumor palsu demi menarik dukungan Eropa. Dan hal ini juga bakal terjadi dalam konflik Israel dengan Lebanon serta Amerika dan Israel. Hoje nós temos guerra. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira, que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande. E agora o bombardeio de Israel ao Líbano, com que pretexto? E agora mais, a invasão dos Estados Unidos ao Irã. A que pretexto? Eu queria, governador de Minnesota, lhe dizer uma coisa. Di sisi lain, kecurigaan serupa juga diungkapkan oleh sekutu Iran seperti Rusia. Rezim Vladimir Putin memperingatkan bahwa manuver Israel dan Amerika menggenjot negosiasi bakal berujung pada invasi darat ke wilayah Teheran. Amerika Serikat dan Israel dapat menggunakan pembicaraan damai untuk mempersiapkan operasi darat terhadap Iran. Bunyi pernyataan Dewan Keamanan Rusia. Seluruh problematika tersebut menyebabkan pecahnya perang menjadi jauh lebih memungkinkan ketimbang fase kedua negosiasi damai. Jika perang ini kembali pecah, Iran mengaku bakal terus berjuang sampai tersisa bala tentara paling terakhir. Hal ini diungkapkan langsung oleh sang pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei yang menjanjikan babak kekalahan baru bagi para agresor. Tentara Iran bertempur dalam barisan yang rapat dan kokoh, bahu-membahu dengan seluruh mujahidin di dalam pasukan bersenjata dan bertempur melawan dua tentara yang menjadi ujung tombak front kekufuran dan kesombongan, mengungkap kelemahan dan kehinaan mereka di hadapan mata dunia. Celana pendek pria dari Archie Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika dan Israel semakin sulit memohon pengampunan Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump dan Netanyahu bakal semakin tersungkur malu di medan tempur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.